Halo teman-teman Hipporei, berjumpa lagi pada video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan bertukar pikiran dengan teman-teman semua di sini mengenai penggunaan teknologi IoT atau Internet of Things dan juga data mining dan penerapannya pada teknologi pertanian. Video ini merupakan video pendahuluan atau pembuka wawasan kita yang akan menjelaskan apa itu IoT dan juga apa itu data mining. Saat ini kita telah memasuki industri 4.0, di mana-mana banyak yang menyebutkan 4.0. Dan kita sebagai petani tidak hanya bisa puas dengan keadaan sekarang, tahu mengenai cara menanam, perawatan, pemanenan, dan pasca panen, tapi kita juga harus tahu bagaimana teknologi saat ini. Sebab dengan semakin sulitnya tempat, kemudian semakin banyaknya kendala-kendala yang dialami pada saat bertani, itu bisa diatasi dengan teknologi. Kita balik lagi ke IoT. IoT merupakan kependekan dari Internet of Things. IoT adalah sebuah konsep di mana sebuah perangkat atau beberapa perangkat dapat mengirimkan datanya melalui internet tanpa bantuan manusia. IoT sangat mempermudah kehidupan manusia. Di negara maju misalnya IoT digunakan untuk mengontrol dan juga memonitoring suhu dan kelembaban pada suatu area pertanian, dan juga IoT dapat digunakan untuk melakukan beberapa pekerjaan yang dapat dilakukan dari jarak jauh. Contoh pekerjaan yang dapat dilakukan dari jarak jauh misalnya penyiraman air dari jarak jauh. Para petani-petani di negara maju tidak perlu harus datang ke lokasi, cukup melakukannya lewat PC atau lewat handphonenya. Nah, jadi dari handphone itu dia mengirimkan sinyal ke alat yang ada di sekitar pertaniannya untuk melakukan beberapa pekerjaan pertanian. Tanpa perlu dia harus datang ke tempat pertaniannya itu. Kita masuk ke dalam data mining. Data mining merupakan kegiatan ekstraksi sebuah data yang sangat besar atau biasa disebut dengan big data supaya menjadi sebuah informasi yang dapat berguna. Kemudian hasil dari data mining itu akan digunakan oleh artificial intelligence untuk melakukan serangkaian analisis dan juga beberapa keputusan yang dapat dilakukan secara otomatis tanpa perlu adanya bantuan manusia. Di dalam dunia pertanian, setiap hari kita mengeluarkan banyak sekali data. Namun data yang banyak itu kita tidak apa-apakan. Sebenarnya data yang banyak itu yang kemudian dikumpulkan menjadi big data adalah sebuah informasi yang sangat besar yang dapat digunakan untuk kemajuan pertanian. Contoh simpelnya saja, dalam proses pengairan tanaman kita masih menggunakan proses kira-kira. Padahal kalau sudah menggunakan big data, kemudian dilakukan data mining dan diolah menggunakan artificial intelligence, maka seharusnya proses penyiraman itu dapat dilakukan menjadi lebih maksimal. Dalam artian, dia sudah tahu hal-hal yang membuat menjadi balance atau menjadi maksimal. Kalau misalnya ada petani A yang sudah sangat berpengalaman, kemudian petani tersebut sakit dan digantikan oleh petani yang baru masuk, tentu saja hasilnya akan berbeda. Dengan penggunaan data mining, jika ada pergantian orang atau petani, itu sebenarnya bisa dilakukan secara lebih seragam. Semakin lama, data mining dapat membuat sebuah software atau perangkat artificial intelligence menjadi lebih cerdas dari hari ke hari. Contoh yang lainnya, data mining dapat digunakan untuk penyembuhan penyakit pada tanaman. Pada saat tanaman sakit, dia pasti mengeluarkan banyak parameter. Misalnya saja, pada tanaman yang sakit, dia memiliki warna daun dengan warna tertentu, kuning tertentu, corak tertentu. Kemudian dia memiliki kandungan air dengan kandungan dengan kapasitas tertentu. Kalau kita membaca secara manual atau menggunakan kira-kira itu akan menjadi sangat sulit. Namun kalau dilakukan oleh data mining dan diolah oleh artificial intelligence, itu akan menjadi suatu data yang mempunyai makna. Dia akan mampu memproses pada kondisi seperti apa
kejadiannya, kemudian apa yang harus dilakukan. Itulah kenapa data mining menjadi suatu yang sangat diperhatikan di negara-negara maju. Saat ini, saya sendiri pun masih belum mampu menerapkan IoT dan juga data mining. Karena ini masih sebatas hobi dan juga masih dalam proses belajar. Namun bagi teman-teman yang merasa terilhami oleh video ini dan kemudian ingin menerapkan IoT dan data mining pada teknologi pertanian tempat teman-teman berada, dipersilakan saja. Dan semoga itu bisa menjadi trigger teman-teman petani yang lain untuk lebih menggunakan IoT dan juga data mining dalam teknologi pertaniannya. Saya akan memperkenalkan beberapa perangkat IoT yang saat ini sering digunakan pada teknologi pertanian masa kini. Ini adalah microcontroller Arduino Uno yang banyak digunakan dalam mengontrol perangkat-perangkat pertanian. Dalam Arduino dia memiliki shield atau layer untuk mengirimkan data secara otomatis ke server. Saat ini harga Arduino sangat murah, mungkin harganya di bawah 100.000, dan ini adalah shield Ethernet atau biasa digunakan untuk pengiriman data. Pengiriman data yang dilakukan Arduino ini menggunakan kabel, ya, jadi melalui port Ethernet ini. Dengan penerapan IoT menggunakan Arduino ini dapat lebih mempermudah dalam implementasinya karena harganya yang tidak terlalu mahal. Ada lagi satu perangkat yang digunakan juga dalam IoT, yaitu ESP8266. Microcontroller ini lebih kecil daripada Arduino. Ini merupakan microcontroller buatan Cina dan saat ini sedang in sekali. Kenapa? Karena kalau di Arduino untuk pengiriman data dia perlu ada tambahan shield atau layer tambahan, sedangkan pada ESP8266 dia sudah menyediakan perangkat untuk pengiriman data menggunakan WiFi. Jadi dalam alat yang kecil ini selain dapat mengontrol, dapat juga mengirimkan data. Besarnya hanya 2 ruas telunjuk saya. Microcontroller ESP8266 ini mampu juga mengontrol perangkat-perangkat elektronik dengan voltase AC atau alternating current menggunakan relay. Jadi jangan khawatir, ini bukan sebatas prototipe tapi dapat digunakan juga dalam dunia industri pertanian. Harga dari microcontroller ESP8266 ini juga sangat terjangkau, harganya masih di bawah 100.000. Jadi maksud saya udah beli sama relay dan beberapa perangkat ini aja masih di bawah 100.000. Dan alat ini memiliki banyak sekali port. Ada port digital yang jumlahnya ada 8, terus ada juga port analog. Ya, jadi ini banyak sekali. Kalau misalnya dalam satu sensor membutuhkan satu port digital, maka paling tidak ada 8 sensor yang bisa dipasang di dalam alat sekecil ini. Saya akan sedikit memberikan contoh bagaimana implementasinya, dan ini hanya sebagai contoh kecil saja. Kita akan membuat IoT ini bekerja untuk mengirimkan data ke dalam handphone kita. Nah, data yang dikirimkan ini bisa disimpan dalam big data dan selanjutnya bisa dilakukan data mining dan juga dimasukkan ke dalam software artificial intelligence. Teman-teman yang mengerti teknologi IoT dan juga data mining, perlu saya jelaskan bahwa saya di sini masih dalam proses belajar dan mungkin kemampuan saya dibandingkan teman-teman yang sudah sangat lama mengenal IoT ini, saya itu tidak ada apa-apanya. Namun saya berusaha untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman sehingga teman-teman nanti bisa mengembangkannya sendiri. Saya sendiri dalam mempelajari ESP8266 ini baru 1 hari. Jadi ESP8266 ini baru saya coba tadi pagi, dan ternyata untuk codingnya
tidak terlalu sulit. Bagi teman-teman yang tidak memiliki kemampuan coding juga dapat melakukannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi trigger buat teman-teman dalam mencoba hal-hal baru seputar teknologi pertanian.